serta tujuan untuk apa hukum itu diterapkan atau dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan semoga pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Dan selalu dilancarkan segala aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekedar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga didasarkan atas nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan untuk apa hukum itu diterapkan atau dipraktekkan. Tujuannya agar hukum tidak dijalankan atau dipraktekkan secara sewenang-wenang. Selain itu, asas-asas dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Nah, teman-teman sekalian, berikut macam-macam asas dalam hukum acara pidana. Nah, teman-teman sekalian, macam-macam asas hukum acara pidana. Ya, kita kenal ada 3, yakni asas diferensiasi fungsional. Ya, di mana asas ini menyatakan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam setiap peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Jadi setiap aparat penegak hukum dijelaskan dalam asas ini itu memiliki fungsi yang berbeda antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lainnya. Misalnya antara polisi dengan jaksa memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah asas legalitas. Asas legalitas ini dapat diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Atau dalam bahasa lainnya mungkin sering kita dengar, yakni adalah nullum delictum nulla poena sine lege poenali. Namun dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan terhadapnya. Sedangkan penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan namanya asas oportunitas, yang berarti bahwa demi kepentingan umum, jaksa agung dapat mengesampingkan putusan perkara pidana. Nah, yang ketiga adalah asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, asas-asas dalam hukum acara pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana isinya adalah tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kemudian yang pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Nah, selanjutnya, asas yang kedua adalah asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap atau salah tahan dan salah tuntut. Jadi tersangka atau terdakwa maupun terpidana atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti kerugian karena adanya salah tangkap, kemudian salah tahan, atau salah tuntut, dan dialiri tanpa alasan yang sah, ya, menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Jadi penuntutan kerugian tersebut dapat diajukan dalam sidang pra-peradilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di pengadilan negeri, sudah terdakwa ya, maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut
baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa, baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, yang ketiga adalah asas oportunitas. Asas oportunitas ini merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, jika merugikan kepentingan umum, maka asas oportunitas ini menyatakan penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang. Selanjutnya, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Jadi asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah seorang anak-anak. Namun tetap pada awalnya terkait kesusilaan dan terdakwanya anak-anak mesti terbuka untuk umum dulu, lalu kemudian tertutup untuk umum. Nah, selanjutnya, equality before the law. Ya, ini adalah artinya semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Di mana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana di KUHP itu dijelaskan bahwa perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan kepada setiap orang ketika berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu terdapat dalam pasal 4 ayat 1, di mana pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan seseorang. Jadi asas equality before the law ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, selanjutnya ada namanya asas praduga tak bersalah. Jadi asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka ya, ditangkap, kemudian ditahan, dan dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi semua orang yang kemudian disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, seseorang itu masih mempunyai hak-haknya dan kita masih beranggapan bahwa seseorang itu belum dinyatakan bersalah. Nanti dikatakan bersalah ketika adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya seorang terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Jadi sistem pengambilan keputusan ini berbeda dengan sistem juri yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan. Jadi jelas bahwa karena jabatannya adalah seorang hakim dan tetap, maka dia berhak untuk mengambil keputusan untuk menyatakan seseorang ini bersalah. Kemudian selanjutnya adalah asas akusator. Ya, jadi asas akusator ini adalah asas yang menempatkan kedudukan seorang terdakwa maupun tersangka sebagai subjek. Ya, jadi tersangka dan terdakwa itu adalah subjek, bukan objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Ya, jadi asas ini merupakan asas yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbeda dengan asas inquisitoire yang masih menempatkan kedudukan dan tersangka sebagai objek, sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan hakim yang dilakukan secara langsung dan lisan. Jadi asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Dasar hukum dari asas ini diatur dalam pasal 154, 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pemeriksaan secara langsung dan lisan ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti, lebih cermat, di mana tidak hanya memberikan keterangan saja yang bisa diteliti, tetapi juga sikap dan cara mereka memberikan keterangan. Jadi hakim lebih teliti dalam melihat sikap dan perilaku seseorang tersebut dalam memberikan keterangan di muka persidangan. Kemudian asas yang terakhir adalah tersangka dan terdakwa berhak untuk bantuan hukum.
Jadi asas ini diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau seorang pengacara. Jadi pada dasarnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi seorang advokat atau pengacara merupakan konsep yang diadopsi dari Miranda Rule yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya menghormati konsep Miranda Rule tersebut. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa asas-asas hukum acara pidana. Di mana ini dengan harapan untuk memperlihatkan apakah hukum acara pidana dilaksanakan tersebut berdasarkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan hukum buat teman-teman sekalian. Dan bila ada komentar atau tambahan terkait materi kali ini, silahkan komentar di bawah. Begitupun jika teman-teman sekalian ada masukan perihal channel Ruang Hukum. Demikian, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.